Biografi ringkas Ibnu Khaldun, cendekiawan muslim yang dijuluki sebagai bapak ekonomi dan sosiologi dunia. Bahasan mengenai cendekiawan muslim selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sosok Ibnu Khaldun yang dikenal luas sebagai bapak sosiologi dan ekonomi Islam. Bahkan gagasannya mengenai konsep ekonomi telah lebih dulu menginspirasi dunia sebelum Adam Smith yang dikenal sebagai bapak ekonomi. Berikut ini adalah biografi seputar cendekiawan muslim Ibnu Khaldun yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga menambah wawasan kita semua. Apabila terdapat penjelasan yang keliru mengenai hal tersebut, silakan berikan komentar dengan baik dan sopan agar kita dapat saling belajar dan mengingatkan. Langsung saja kita bahas sosok cendekiawan yang satu ini. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadram. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ia berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Selain dikenal dengan sebutan sebagai seorang ulama dan penghafal Al-Quran, pemikirannya akan ekonomi dan sosiologi yang logis dan realistis tertuang dalam karya-karya tulisannya yang menyebar ke berbagai penjuru. Di mana di dalam tulisan dan pemikirannya tersebut, Ibnu Khaldun telah melakukan studi yang mendalam mengenai masyarakat. Sejarah telah mencatat Ibnu Khaldun telah menorehkan pemikirannya yang luar biasa hebat pada 3 abad sebelum para pemikir barat modern mulai dikenal luas. Ibnu Khaldun mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat dan negara secara empiris dan fenomenanya secara aktual. Secara dinamis, Ibnu Khaldun memberikan konsep di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi fluktuasi jangka panjang. Di antara teori ekonomi dari pemikiran Ibnu Khaldun yang dipakai hingga saat ini adalah mengenai teori tentang harga, teori sektor pertanian, dan juga teori sektor industri yang meliputi teori mata uang. Tentu saja hal tersebut cukup mengagetkan mengingat pada masa itu bahasan mengenai perdagangan internasional menjadi bahasan para ulama saat itu, di mana Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak untuk menjadi standar nilai uang, melainkan uang adalah jaminan pemerintah dalam penetapan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Sedangkan untuk emas dan perak, ia menyarankan bahwa emas dan perak memiliki harga konstan dan tidak berfluktuasi. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, namun tidak untuk harga emas dan perak sendiri. Karya-karya Ibnu Khaldun diantaranya At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun ataupun sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya, kemudian Muqaddimah yakni pendahuluan atas Kitabu Al-Iqbar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Guru besar sosiologi Universitas Aberdeen, Skotlandia mengungkapkan dalam sebuah artikelnya The Islamic Review dan Arabic Affairs di tahun 1970 mengenai Ibnu Khaldun, di mana ia mengakui bahwa tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya
yang diterima dan diakui dunia barat, terutama para ahli sosiologi yang menulis karyanya dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini, salah satu karya Ibnu Khaldun yang sangat populer yang berjudul Muqaddimah menjadi rujukan terpenting dalam teori-teori sosiologi dan terus dikaji hingga saat ini. Semoga video sederhana yang singkat ini menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.